Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita atau komentar berita di kanal saya kali ini membacakan topik terkait MBG lagi. Jadi saya paling sering ya membicarakan MBG ini karena dia menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo, dan dari sisi ekonomi dia menyerap anggaran yang besar dan dinarasikan berpengaruh terhadap dinamika perekonomian. Mudah-mudahan pemirsa tidak bosan. Nah, kali ini saya angkat berita terkait anggaran yang sudah terserap. Nah, salah satu yang memberitakan adalah CNN Indonesia. Judulnya anggaran MBG terserap 41,3 triliun per 18 November 2025. Ditayangkan oleh CNN Indonesia tanggal 21 November jam 9 pagi. Nah, ilustrasinya dapur MBG ya. Kemudian saya bacakan beritanya. Kementerian Keuangan mengungkap Badan Gizi Nasional telah menyerap anggaran program makan bergizi gratis MBG sebesar 41,3 triliun per 18 November 2025. Nah, jadi ini penting dulu nih bahwa ini yang diberitakan adalah anggaran MBG yang melewati BGN. Memang sebagian besar di BGN, tapi ada loh ya di kementerian atau lembaga lain. Jadi ini penting dulu. Ini yang khusus BGN. Jadi MBG programnya dan anggarannya lebih besar dari yang hanya ada di BGN. Saya baca lagi nih. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan realisasi itu setara 58,2% dari total alokasi anggaran MBG sebesar 71 triliun untuk tahun ini. Nah, dikutip langsung pernyataan beliau, artinya sekitar 58,2% dari alokasi APBN sebesar 71 triliun itu kata Suhasil dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Nah, saya perlu garis bawahi juga bahwa dalam narasi Pak Suhasil begitu, tapi dalam paparan ada informasi yang hanya sampai 30 Oktober ya, jadi cukup 30 Oktober ke 18 November, 18 hari ternyata cukup signifikan perubahannya, karena pada waktu di paparan itu yang khusus 31 Oktober itu baru kurang lebih 32 triliun. Tapi ini memang masuk akal ya, karena anggaran-anggaran yang awal itu kan penerima manfaatnya baru sekian ratus ribu, kemudian meningkat sekian juta, dan makin kesini makin banyak sehingga perhariannya pengeluaran makin besar. Jadi ini sudah berapa 41,3 triliun ya, 58,2%. Meskipun secara persentasi ini sudah tinggal 1,5 bulan baru 58,2%. Mestinya kan di kisaran 90 ya kalau normal terserap 100%. Tapi tadi bisa saja karena di 1,5 bulan terakhir kan langsung besar, karena sudah perluasan dari yang cakupan penerima manfaat maupun wilayahnya kan sudah makin luas. Kita lihat nanti. Nah, saya baca lagi. Ia menyampaikan sisa alokasi anggaran yang masih bisa dipakai hingga akhir tahun adalah sekitar 30 triliun ya tadi yang sudah dipakai dan sisanya. Dan tentu alokasi kita sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima makan bergizi gratis seluruh Indonesia, ujarnya. Nah, dari sisi ini mungkin masih agak sulit ya, karena per 31 Oktober itu kalau saya tidak salah baru diinformasikan oleh APBN kita kurang dari 40, baru 39 juta. Berarti November Desember 2 bulan kita tidak tahu apakah bisa mengejar yang 43 jutanya lagi. Suhasil menjelaskan program MBG, nah benar ini, telah berhasil menyasar 41,9 juta penerima ya kan, di pertengahan November ini, melalui 15.369 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG di seluruh Indonesia.
Program ini juga menyerap sebanyak 556.735 pekerja. Nah, realisasi program MBG telah tersebar di 38 provinsi, jadi seluruh provinsi ya. Nah, dengan rincian Pulau Jawa sebanyak 25,68 juta penerima melalui 9.107 SPPG, Pulau Bali Nusa Tenggara sebanyak 2,15 juta penerima melalui 753 SPPG, serta Pulau Sumatera sebanyak 8,6 juta melalui 3.142 SPPG. Kemudian Maluku Papua sebanyak 690.000 penerima melalui 265 SPPG, Pulau Sulawesi sebanyak 2,74 juta penerima melalui 1.069 SPPG, dan Pulau Kalimantan sebanyak 1,7 juta penerima melalui 703 SPPG. Saya tambahi komentar saya. Pertama tadi anggaran yang dialokasikan kepada BGN di tahun 2025 yang ditetapkan pada akhir tahun lalu itu sebesar 71 triliun. Nah, tetapi kita harus ingat MBG itu ditopang tidak hanya oleh BGN. Ya, hanya saja untuk APBN 2025 rincian di berbagai kementerian belum jelas, nanti mungkin pada saat dilaporkan setelah realisasi baru jelas. Kalau dilihat pelaksanakan itu Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan lain-lain kan juga terlibat pada aspek-aspek tertentu, tentu ada alokasi anggaran. Sehingga bedakan dulu alokasi untuk BGN sebagai PIC, sebagai pelaksana utama, dengan ada penunjang-penunjang di kementerian lembaga lain, bahkan di Kementerian Pertahanan dan mungkin juga Polri. Nah, lebih jelas pada APBN yang 2026 yang sudah diketok secara umum, kita sudah mendapatkan informasi si BGN dialokasikan kurang lebih 285 triliun, tetapi disebut-sebut anggaran MBG 335 triliun. Berarti 335 dikurang 285 itu berarti ada sekitar 50 triliun ya yang tersebar di kementerian lembaga lain. 50 triliun itu cukup besar ya. Beberapa kementerian anggarannya di bawah 10 triliun. Ini tersebar. Itu satu dulu. Nah, kemudian di 2025 ini pada waktu ditetapkan memang 71 triliun. Nah, lalu ketika dimulai itu ada upaya mempercepat menambah, jadi ada intensi untuk itu karena memang diperintah oleh Presiden. Lalu BGN mengajukan tambahan anggaran. Jadi pada saat kementerian lembaga lain dikurangi semua, awalnya bukan realisasinya, ketika ada Inpres disusul oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk efisiensi anggaran, itu kan secara umum pemerintah pusat mengurangi 250, sementara transfer ke daerah kurang lebih 50 triliun. Yang transfer ke daerah full dihilangkan ya, artinya benar-benar tidak dialokasikan, tetapi ternyata yang pemotongan 256 triliun di pusat itu direalokasi, memang tidak seluruhnya. Nah, sehingga efisiensinya tidak 306 triliun lagi ternyata dalam konteks pengurangan ya. Jadi efisiensi dengan memindah ke beberapa KL lain. Salah satu yang diberitakan, dijelaskan akan memperoleh tambahan dari efisiensi justru BGN. Nah, BGN sendiri juga mengajukan tambahan kurang lebih 100 triliun ya mengajukannya ya. Nah, pada waktu itu di bulan April Mei itu disetujui ya. Artinya ya akan dialokasikan begitu. Nah, ketika sudah dilaksanakan sampai bulan Juni, lalu ada laporan semester namanya dari pemerintah kepada DPR, dihitung ulang ya, semua kementerian dihitung ulang, bukan hanya BGN saja. Ternyata BGN kemudian diperkirakan tidak bisa tambah 100 triliun, berarti 171 itu nggak bisa. Nah, sehingga diperkirakan oleh Kementerian Keuangan dia hanya bisa ngabisin tambahan 40. Jadi 111 ini loh ceritanya ya, 111. Tetapi ternyata dalam perjalanannya juga banyak kan masalah yang dihadapi, sehingga ada
SPPG yang dihentikan, bahkan ada sekolah-sekolah yang untuk sementara dievaluasi dulu karena kasus keracunan kah dan kasus-kasus lainnya, terutama kasus keracunan. Nah, begitu juga perkembangannya banyak aturan-aturan baru, SOP, pelaksanaan yang membuat ya tentu setiap kali upaya untuk merubah itu meskipun akan diharapkan akan melompat, tapi untuk kurun waktu tertentu kan dia mesti susut ya atau tidak bisa berkembang. Nah, maka ketika Purbaya jadi menteri, dia mungkin dapat melihat angka-angka ini kok SPPG malah jangankan ngabisin yang tadi tambahan, dikira tambahan tadi, orang ngabisin yang 71 aja nggak bisa. Karena itu sempat ada berita dia pengen ini BGN gimana, datanglah ke sana, kemudian komunikasi kan. Nah, Pak Purbaya meralat, ya gitu, tidak tahu apa dibalik ini, bahwa ini ternyata BGN cukup lancar dan kemungkinan akan sampai 100 triliun. Jadi 71 ditambah 100 secara wacana ya, tidak jadi ditambahi 100, perkiraan ditambah 40 saja pada bulan Juli, berarti 111 ketika Purbaya dan BGN berkomunikasi, itu sudah mulai surut lagi menjadi 100. Ini baru 2 bulanan yang lalu ya, nggak sampai malah. Nah, sekarang kita dapat berita tidak lagi diangkat-angkat soal 100 triliun, yang diangkat yang 71 triliun saja. Nah, bahkan ada berita si BGN mengembalikan, sebenarnya mengembalikan ini saya ingin perlu tekankan ya, BGN belum terima duitnya, mengembalikan alokasi yang rencana ditambahi, gitu loh, sehingga bisnis plan-nya di BGN sudah tidak memperhitungkan itu lagi. Karena itu menurut saya ada potensi dia hanya akan menghabiskan 71 triliunnya saja. Ya sebagai kritik ya ini berarti kan memang BGN ini betul-betul tidak selesai dalam konteks rancangan. Jadi dia improve dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan positif sih. Sehingga otomatis dengan perbaikan yang kadang-kadang mendasar, termasuk ada sertifikasi, termasuk ada unsur-unsur pemeriksaan lainnya, syarat-syarat yang ditambahi pada dapur, itu membuat, belum lagi kontroversial ya, kok ada orang punya dapur sampai 41 biji, itu kan padahal maunya kan UMKM diberdayakan kan, berarti sekitar. Nah, itu membuat bagaimanapun ini tidak bisa kencang-kencang di 2025, mungkin akan dilompatkan di 2026. Jadi itu ya, jadi sehingga kelihatannya hanya akan 71. Itu negatifnya di situ, berarti perencanaan. Tapi positifnya ya ada, sehingga rencana defisit yang 616 di APBN, kemudian bertambah jadi 661 karena perkiraan macam-macam ini, kelihatannya akan balik di bawah 600 ya. Salah satu penyumbang pengurangan defisit adalah karena si BGN tidak menghabiskan untuk MBG, dan mungkin kementerian lain yang juga terlibat terhadap MBG juga tidak jadi menghabiskan alokasinya. Ingatlah, tidak jadi menghabiskan alokasi, bukan mengembalikan duit. Nah, mudah-mudahan informasi dari berita ini maupun tambahan keterangan dari saya memperjelas kita terhadap masalah ini dari sisi fiskal ya. Saya tidak bicara soal keracunan, soal dapur yang banyak dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat.